Selamat pagi, perkenalkan nama saya Heru Budi Santoso. Saya adalah Widaiswara pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang saat ini mengikuti program pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk materi yang saya ambil yang untuk kegiatan ini adalah bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Sesuai dengan tugas yang diberikan dalam program ini, saya akan coba menyampaikan strategi teaching untuk mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila dengan alokasi waktu total 18 JP atau 810 menit. Deskripsi singkat dari penelitian ini bahwa dari pelatihan ini peserta akan dibekali kemampuan untuk memahami persepsi publik mengenai lingkup wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Jadi inti dari deskripsi kegiatan pelatihan ini, peserta akan dibekali terkait pemahaman untuk bela negara dan cinta tanah air, untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa, wujud nyatanya. Hasil belajar, tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu menganalisis perspektif publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan untuk menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Jadi dari pelatihan ini harapannya peserta mampu bisa menganalisis bagaimana persepsi publik kaitannya dengan rasa cinta tanah air dan bela negara, khususnya terkait dengan perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal yang Bhinneka Tunggal Ika, mulai dari suku, agama, ras, dan semuanya budaya dengan berdasarkan Pancasila di dalamnya sini. Dari rancang bangun pembelajaran mata pelatihan ini, indikator yang saya belajar indikator pertama menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Dan materi pokok ini dengan sub materi pokok ada sekitar 3 sub materi pokok. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat dengan estimasi waktu yang teralokasikan kurang lebih 5 JP atau 225 menit. Untuk materi pokok kedua atau indikator keberhasilan kedua menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanah konstitusi. Dengan submateri pokok 3, metode digunakan ceramah. Ceramah ini digunakan untuk menyampaikan materi yang disampaikan di dalam modul, menjelaskan materinya. Kemudian ada tanya jawab antara fasilitator dengan peserta jika ada hal yang tidak dipahami dalam materi tersebut. Kemudian akan ada pemutaran video. Jadi di indikator kedua ini akan ada pemutaran video terkait dengan kondisi terkini topik yang akan kita angkat nanti. Dan kemudian hasil pemutaran video kemudian dilakukan diskusi kelompok. Waktu yang dialokasikan kurang lebih 4 JP atau 180 menit. Yang ketiga, indikator keberhasilan kita menganalisis aspirasi publik dan perspektif sila-sila Pancasila. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, window shopping. Jadi di bagian ini nanti peserta akan membuat diskusi kelompok dan presentasinya mereka akan berputar antar kelompok dan akan mendiskusikan dalam berputar antar kelompok. Jadi mereka akan banyak punya pendapat alternatif, banyak pikiran dari kelompok-kelompok lain yang dapat mereka lihat atau mereka dapat kunjungi dalam diskusi itu. Indikator keberhasilan keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Jadi di sini nanti akan coba ceramah, tanya jawab, metode yang digunakan. Kemudian ada sebuah permainan di sini akan menggunakan permainan merah putih. Jadi akan dilihat bagaimana seorang pemimpin bisa menerapkan karakter kepemimpinan yang bisa mengambil
musyawarahnya, menjaga persatuan kekompakan kelompok dan sebagainya. Jadi dari permainan ini akan dicoba untuk dikemas bagaimana Pancasila menjadi nilai-nilai dasar yang digunakan oleh pemimpin dalam mengambil keputusannya. Waktunya kurang lebih 4 JP, 180 menit di sini. Demikian untuk penjelasan garis rancang bangun pembelajaran mata pelatihan. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk rencana pembelajarannya agar lebih detail dalam pembahasannya. Kita lanjutkan untuk pembahasan rencana pembelajaran. Untuk rencana pembelajaran mata pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila ini akan dibagi menjadi 2 hari karena jumlah total JPN 18 JP, jadi kita alokasikan 1 hari 9 JP atau kurang lebih 405 menit. Jadi yang terbagi 2 hari. Untuk deskripsi singkat tidak saya bacakan kembali karena hasil belajar juga masih sama dengan dirancang bangun yang saya sampaikan sebelumnya, dan indikator hasil belajar kita fokus terhadap materi pokok yang akan disampaikan. Jadi dari 5 materi pokok yang akan disampaikan, pada hari pertama akan disampaikan 2 materi pokok, yaitu hari pertama itu terkait persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanah konstitusi. Itu di hari pertama akan disampaikan 2 materi pokok ini. Hari kedua akan disampaikan 3 materi pokok, yaitu aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan, dan yang terakhir metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Jadi akan disampaikan 3 materi pokok pada hari kedua. Seperti yang dilihat pada materi subpokok juga akan mengikuti dengan materi pokok yang dijelaskan sebelumnya. Kita masuk tahap pembelajarannya. Hari pertama kurang lebih 9 GPL atau 405 menit. Agenda yang dilakukan pertama, tahapan kegiatan pendahuluan. Sebagai fasilitator akan menyampaikan salam karena ini pertemuan tatap muka, sampaikan salam dan peserta akan menjawabnya. Memperkenalkan diri sesuai dengan biodata yang sudah kita siapkan, dan untuk memecahkan suasana kaku dalam kelas maka coba melakukan ice breaking di sini. Metode ice breaking jadi ada permainan yang ringan, yang tidak membutuhkan waktu lama tapi bisa membangkitkan suasana kelas dan bisa menimbulkan ikatan atau bonding dalam pembelajaran antar fasilitator dan peserta. Kemudian disampaikan setelah suasana kelas sudah mulai nyaman untuk pembelajaran, sudah mulai akrab, dan disampaikan tujuan pembelajarannya. Metode yang digunakan ceramah, ice breaking, dan tanya jawab. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 20 menit di sini. Untuk kegiatan penyajian akan diselesaikan pertama terkait materi pokok pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air. Ini fasilitator akan menjelaskan sesuai dengan presentasi yang sudah disampaikan. Metodenya ceramah, peserta memperhatikan dan mencatat. Di sela-sela submateri akan dicoba untuk ditanyakan kepada peserta apakah ada hal yang mau ditanyakan agar proses tanya jawab fokus, jadi difokuskan di setiap selesai submateri pokok. Jadi akan diajukan kesempatan untuk bertanya, dan dari peserta akan memberikan pertanyaan jika mereka akan bertanya. Metode yang digunakan tanya jawab. Alat yang digunakan salah satunya bisa menggunakan spidol dan pelantas panu untuk mencatat atau menuliskan dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Jika hal itu sudah, kemudian dilanjutkan lagi penjelasan materi pokok lagi. Kurang lebih mungkin dalam sela-sela submateri, tidak setiap submateri pokok secara detail, tapi mungkin sekitar 2 atau 3 setiap materi subpokok ada yang ditanyakan. Jadi ada di sela-sela penjelasan tersebut ada berikan kesempatan peserta untuk bertanya terkait materi yang disampaikan.
Untuk kegiatan penyajian ini kurang ditotalkan 370 menit. 370 menit secara keseluruhan yang akan dilakukan. Lanjut lagi terkait dengan setelah kita menjelaskan materi pokok pertama, kemudian akan dilakukan menayangkan gambar dan berita terkait isu primordialisme, suku, ras, dan agama yang marak terjadi di momen pilkada yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Metode ini digunakan untuk menciptakan pemahaman peserta yang lebih konkret, yang lebih kuat terkait materi yang disampaikan, khususnya terkait dengan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Jadi bagaimana wawasan Nusantara, Indonesia yang beraneka ragam ini, baik suku, agama, ras, bisa menjadi bagian penguat untuk persatuan dan mewujudkan cinta tanah air dalam kondisi perbedaan, bukan untuk memisahkan tapi untuk menguatkan. Jadi akan ditayangkan seperti ini kurang lebih yang akan disampaikan. Kita akan menayangkan berita pun gambar-gambar terkait dengan kondisi yang ada saat ini, dan kita akan meminta bagaimana pendapat mereka sebagai ASN untuk menyikapi hal tersebut. Bagaimana peran ASN atau peran masing-masing di instansinya untuk mencegah atau untuk mengantisipasi permasalahan SARA dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita alami di berbangsa dan bernegara ini. Jadi gambar-gambar tersebut digunakan untuk pemancing kepada mereka untuk sebagai bahan diskusi. Setelah itu mereka akan diberikan kesempatan pada setiap peserta. Jadi ini bukan diskusi kelompok tapi bukan curah pendapat yang digunakan. Metode yang digunakan adalah curah pendapat. Jadi dipersilahkan 4-6 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Bagaimana cara atau peran ASN untuk menyikapi hal tersebut. Peserta menyampaikan pendapat dan fasilitator mencatat poin-poin pentingnya. Setelah mencatat poin-poin penting yang ditanggapi peserta misalkan sudah menyampaikan pendapatnya, dicatat poin-poin pentingnya, dan fasilitator kemudian memberikan tanggapan atau memberikan sebuah rangkuman kesimpulan dari hasil diskusi tadi, hasil curah pendapat tadi. Nah, di situ. Selanjutnya, ketika materi pertama sudah, materi pokok kedua akan dilanjutkan lagi dengan menjelaskan materi pokok preferensi publik dalam kerangka tujuan sebagai amanah konstitusi. Seperti sebelumnya, bahwa di sela-sela materi akan diberikan kesempatan untuk peserta bertanya menggunakan metode tanya jawab yang digunakan di sini. Jika materi yang sudah disampaikan, materi pokok sudah disampaikan, metode yang digunakan akan dilakukan metode diskusi kelompok di sini. Diskusi kelompok membagi peserta menjadi 6 kelompok, membaginya akan menggunakan permainan agar sedikit menarik, bisa menghitung, bisa menggunakan simbol-simbol dan sebagainya. Nanti peserta akan dibagi menjadi 6 kelompok dan peserta akan mengikuti sesuai aturan tadi berkelompok. Dari situ, di materi pokok kedua ini akan diputarkan video terkait kondisi sekolah di perbatasan. Nah, terkait materi preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanah konstitusi. Jadi kita coba akan membangkitkan bagaimana tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tajuk Jalan Terjal Mencerdaskan Kehidupan Bangsa agar bisa menjadi bahan diskusi. Nah, bagaimana posisi negara, posisi ASN dalam mencapai tujuan negara tersebut. Akan diputarkan video dan kurang lebih videonya akan seperti ini. Ini kondisi sekolah di perbatasan yang harus ditempuh. Kurang lebih ini akan melihat dan diskusikan oleh peserta. Dari situ tadi peserta akan mendiskusikan secara berkelompok dan menganalisis untuk menuliskan pendapat terkait peran negara dalam mencapai tujuan negara yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana pendapat mereka, kondisi yang saat ini, dan
apa yang harus mereka dapat negara lakukan untuk mencapai tujuan negara tadi, tujuan yang diamanahkan konstitusi. Setelah itu meminta masing-masing peserta untuk menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain. Nah, jadi hasil kelompok masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan oleh peserta dan didiskusikan bersama bagaimana peran ASN atau peran masing-masing mereka dan instansinya untuk mencapai tujuan negara seperti tadi. Setelah peserta menyampaikan di hasil diskusinya, ada hasil diskusi, kemudian dari fasilitator akan menyampaikan tanggapan dan mengaitkan topik yang dibahas dengan materi pokok yang disampaikan tadi. Di situ ini akhir dari pembelajaran 1 hari per 9 JP, jadi prosesnya seperti itu untuk 2 materi pokok untuk 1 hari ini. Untuk penutupnya dialokasikan kurang lebih 15 menit untuk untuk materi yang diskusi tadi. Nah, ini tadi akan menggunakan materi diskusi kelompok seperti yang disampaikan di metode sini. Waktu 15 menit untuk penutup, memberikan kesempatan peserta jika ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi dan menyampaikan salam penutup untuk kegiatan ini. Kurang lebih 15 menit dan alokasi total waktu 1 hari 405 menit atau 9 JP. Hari pertama dan dilanjutkan penjelasan di hari kedua. Untuk hari kedua, sama dengan hari pertama tadi, total 9 JPL atau 405 menit. Di hari kedua, di pertemuan pagi, pendahuluannya menyampaikan salam, karena kita sudah berkenalan di materi sebelumnya. Jadi setelah menyampaikan salam, kemudian melakukan review terkait materi yang sudah diperoleh di hari sebelumnya untuk mengingatkan peserta dan membuat ikatan dengan materi ini. Untuk hari kedua ini, waktu dialogkan 15 menit dengan ceramah dan curah pendapat. Jadi mungkin review ini akan dilakukan oleh peserta, akan ditawarkan siapa yang mau melakukan review terkait materi kemarin dan mereka menyampaikan pendapatnya apa yang mereka peroleh dari materi sebelumnya. Untuk materi pokok ketiga yang akan dijelaskan di hari kedua ini yaitu tentang aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Seperti metode sebelumnya, bahwa metode digunakan ceramah, kemudian di sela-sela materi akan diberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya terkait materi yang disampaikan jika ada yang belum paham. Peserta akan memperhatikan dan mencatat. Metode yang digunakan tanya jawab. Materi pokok 3 selesai, akan dilakukan metode window shopping. Jadi akan dibagi kelompok menjadi 6 kelompok dan peserta berkelompok dan meminta peserta untuk mendiskusikan topik diskusinya bagaimana teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atau aspirasi publik terkait bidang kerjanya. Jadi setelah dibagi kelompok tadi, peserta akan dimintakan untuk menuliskan bagaimana cara-cara atau teknik yang dapat digunakan saat ini untuk mengetahui aspirasi publik terkait bidang kerja masing-masing. Misalkan ada di kesehatan, di pendidikan, di bagian semuanya, itu akan digunakan bagaimana teknik-teknik untuk mengetahui aspirasi publik. Mereka akan berdiskusikan. Setelah mereka berdiskusi, kemudian meminta peserta untuk berputar. Jadi setelah peserta kelompok tadi berdiskusi, waktu yang dibutuhkan untuk diskusi kurang lebih kita alokasikan sekitar diskusi sekitar 20 menit. Kemudian untuk berputar peserta kurang lebih sekitar 20 menit atau 25 menit. Jadi total 45 menit untuk metode ini. Jadi masih meminta peserta setelah berdiskusi untuk berputar ke kelompok lainnya kurang lebih 1 pos 5 menit. Jadi ada waktu sekitar 30 menit. Di situ nanti mereka mendiskusikan terkait pendapat masing-masing untuk didiskusikan. Setelah itu hasil dari window shopping tadi berputar di masing-masing kelompok, kemudian akan dilakukan pendapat tanggapan dari masing-masing peserta. Apa yang mereka dapatkan, kemudian dari fasilitator akan menyampaikan tanggapan dan mengaitkan topik-topik atau pendapat dari masing-masing kelompok
terkait dengan materi yang disampaikan, yaitu perspektif aspirasi publik dan perspektif sila-sila Pancasila. Itu metode yang digunakan dalam metode window shopping. Kemudian untuk materi pokok keempat, masuk ke materi pokok keempat, menjelaskan materi pokok keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara. Seperti sebelumnya, di antara materi pokok akan kasih kesempatan untuk peserta bertanya. Untuk menguatkan pemahaman terkait penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan ini, akan dilakukan sebuah simulasi permainan. Jadi sebelumnya akan dibagi kelompok peserta, jadi kelompok kurang lebih menjadi 2 kelompok, dan akan melakukan permainan merah putih sesuai aturan permainan yang akan dibacakan. Jadi akan ada kertas merah dan putih. Nanti setiap tahapan itu akan dibacakan aturan mainnya, dan seorang pemimpin di masing-masing kelompok akan ditunjuk pemimpinnya, dan pemimpin ini akan mengordinasi dan bermusyawarah di kelompok masing-masing untuk memutuskan warna apa yang mereka pilih, kurang lebih seperti itu. Jadi akan dilihat kekompakan, kebijakan pemimpin untuk mendengarkan pendapat yang lain, dan bagaimana persatuan atau kekompakan kelompok dapat tetap terjaga. Kurang lebih waktu dihasilkan kurang lebih 30 menit di sini. Mengikuti permainan dan instruksi. Kemudian dari situ, setelah permainan selesai, meminta peserta untuk memberikan pendapatnya dari nilai penting yang permainan telah dilakukan. Jadi diminta peserta untuk menyampaikan pendapatnya, bagaimana pendapat mereka terhadap permainan yang sudah dilakukan dan apa nilai-nilai yang diperoleh dari permainan tersebut terkait dengan materi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Dari situ kemudian dari fasilitator akan berikan penguatan dan apa makna penting dari permainan yang sudah kita lakukan tadi, itu akan disampaikan terkait dengan dan dikaitkan dengan materi pokok kepemimpinan dan nilai dasar bela negara. Jika itu sudah materi pokok keempat, selanjutnya materi pokok kelima, materi pokok terakhir akan dijelaskan materi meta plan manajemen, dan di situ akan diserahkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Di sini akan dilakukan tanya jawab, metode yang digunakan, dan jika mereka sudah dan dalam proses tanya jawab ini akan dikemas dengan kasus-kasus terkini dalam diskusi-diskusi yang akan disampaikan. Di situ kurang lebih 5 materi pokok sudah disampaikan, dan terakhir yang penutup, jadi di hari kedua ini alokasikan 40 menit kurang lebih. Pertama, untuk akan disampaikan kesimpulan terlebih dahulu, akan disampaikan kesimpulan terkait mata pelatihan bela negara secara keseluruhan, kurang lebih waktunya ini untuk menyampaikan kesimpulan kurang lebih 5 menit. Kesimpulan secara umum, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan dalam bentuk sebuah pertanyaan yang akan mereka kerjakan dengan alokasi waktu kurang lebih mereka mengerjakan kurang lebih 20 menit. 20 menit dengan pertanyaan evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Secara langsung, bagaimana cara Anda sebagai ASN dapat menerapkan bela negara khususnya ketika berada di instansi kerja saudara? Jadi pertanyaan esai akan mereka tuliskan setelah materi diperoleh tadi, bagaimana cara ASN menerapkan bela negara khususnya ketika berada di instansi kerja masing-masing. Pertanyaan kedua, diminta peserta memberikan contoh nyata aspek kepemimpinan Pancasila yang dapat diterapkan di instansi kerja masing-masing. Jadi mereka diminta untuk mencontohkan aspek kepemimpinan Pancasila yang dapat mereka terapkan ketika mereka memimpin di instansi kerja masing-masing. Karena ini pengawas, jadi mereka harus mempunyai kepemimpinan dasar kepemimpinan Pancasila juga dalam melakukan pelaksanaan kerjanya. Kurang lebih waktu 20 menit, 20-25 menit untuk pertanyaan ini kita rasa cukup, dan kita dikumpulkan dan terakhir menyampaikan salam penutup dan ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan selama 2 hari ini. Kurang lebih itu untuk
penyampaian teaching strategi untuk materi bela negara kepemimpinan Pancasila. Saya Heru Budi Santoso, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita